Shalom Elohim Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam program Kesaksian Iman. Dan saya berdoa tetap Bapak Ibu dalam perlindungan Tuhan yang sempurna ya. Sukses dalam karya, dalam pelayanan, dan dalam segala aspek kehidupan yang Bapak Ibu sekalian kerjakan. Puji Tuhan, hari ini Bapak Ibu sekalian kita berjumpa dengan kesaksian Pak Jamal Dodi Pasaribu ya. Kesaksian beliau ini cukup menarik. Sebenarnya sudah sering kita melihat di YouTube yang lain, tetapi tetap menarik karena kalau ditonton lagi itu tidak membosankan karena selalu ada semacam daya tarik yang saya percaya itu dari kuasa Roh Kudus yang membuat kita semakin mengasihi Tuhan dan semakin rindu jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus diselamatkan. Ketika itu beliau seperti yang kita tahu rata-rata kan begitu ya, bahwa saudara-saudara kita yang muslim itu selalu membenci dan memang didoktrin dari kecil untuk membenci orang-orang Kristen dan menghakimi orang-orang Kristen dan menyatakan bahwa kita adalah kayu bakarnya neraka. Nah, beliau ini adalah orang yang dari kecil memang suka menghujat, menghina, bahkan menantang Tuhannya orang Kristen. Dan apa yang terjadi dan sungguh menakjubkan, mengherankan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, yang mengasihi dan selalu murah kasih karunia-Nya buat kita. Selalu anugerahnya berlimpah buat kita. Dan inilah yang terjadi dengan Bapak Jamal Dodi Pasaribu. Beliau dijamah Tuhan oleh karena menantang Tuhannya orang Kristen. Mari Bapak Ibu sekalian kita dengarkan kesaksiannya. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita bertemu kembali di dalam kasih-Nya. Ya, hari ini saya melihat-lihat beberapa video ya, baik video Kristuber dan video-video dari channel-channel saudara kita sebelah. Banyak di antara mereka itu membahas Dewi Bulan. Mereka marah, bahkan sampai mengedit video Dewi Bulan sudah kena ajab, sudah meninggoy. Nah, mereka kenapa melakukan tersebut? Ya karena memang Dewi Bulan dikabarkan telah menantang Tuhan mereka. Sehingga mereka marah, bahkan tidak sedikit yang berkata ini sudah masuk dalam ranah penistaan agama. Nah meskipun Dewi Bulan setahu saya sahabat ya, dia adalah orang Amerika. Ya karena dia sudah penduduk di sana sahabat. Dia warga Amerika dan di Amerika tidak berlaku hukum penistaan agama. Tidak ada hukum penistaan agama di Amerika. Ya. Jadi saya melihat juga Pak Ade Armando ikut mereaksi. Nah, tetapi reaksinya sangat positif sekali dari Pak Ade Armando ya. Dan ada juga muslim yang mereaksinya dengan hal-hal positif. Ya cukup bagus. Tetapi tidak sedikit saudaraku yang marah saudaraku ya. Lebih banyaklah sebenarnya yang marah, yang kesal karena hal ini. Nah, karena saya melihat video seperti itu, saya jadi teringat tentang saya. Saya ini adalah orang yang pernah menantang Tuhannya orang Kristen. Nah, Tuhan orang Kristen saya tantang, sahabat. Saya ingin membuktikan jika memang Tuhan orang Kristen adalah Tuhan yang benar, nah, ditunjukkanlah kekuasaannya. Kan gitu, saudaraku ya. Karena apa? Ya karena begini. Karena saya ini bukanlah seorang yang terlahir di Kristen. Saya adalah orang yang terlahir diajanin, sahabat. Ya, orang bapak saya ajanin saya. Waktu saya lahir, diajanin sahabat ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata bapak saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diajanin sama bapak saya. Oleh sebab itu saya bukan Kristen. Nggak mungkin Kristen saudaraku diajanin ya. Nah, kenapa saya sampai menantang Tuhannya orang Kristen? Simpel sebenarnya. Karena doktrin yang begitu kuat dalam kehidupan kami non-Kristen ini sahabat. Saya Muslim kan, dulunya. Sangat kuat. Dari kecil kami sudah didoktrin bahwa Kul wallahu ahad Allahu samad lam yalid lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Al-Ikhlas berkata, sesungguhnya Tuhan itu esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lalu beberapa ulama menafsirkan Tuhan orang Kristen beranak. Mereka sering menafsirkan surat Al-Ikhlas ini Tuhannya orang Kristen beranak. Makanya jangan heran. Nah,
ketika kita masih kecil, saudaraku, kita sudah beranggapan bahwa orang Kristen ini kafir. Orang Kristen kafir. Kenapa? Ya karena menuhankan Tuhan yang beranak. Saya sudah didoktrin bahwa orang Kristen akan jadi kayu api di neraka. Apalagi kalau Muslim garis keras, sahabat ya. Ada yang berkata darah orang kafir itu halal ditumpahkan. Nah, saya tidak sampai sebegitunya ya. Nah, bayangkan sahabat, doktrin yang begitu kuat dalam kehidupan kita, mulai dari anak-anak kita sudah paham bahwa Tuhannya orang Kristen atau Tuhannya orang Nasrani ini. Dulu paman kita ya, kita dulu nggak tahu Kristen dan Nasrani itu ternyata berbeda sahabat ya. Nah, kita tahu Tuhannya orang Nasrani itu beranak. Makanya ketika saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ketika awal saya membaca Alkitab, bolak-balik saya baca dari Kejadian, terus Matius sampai ke Wahyu. Saya baca bolak-balik, sahabat. Saya baca bolak-balik. Tidak ada satu ayat pun yang saya temukan sesungguhnya Tuhan orang Kristen beranak. Tidak ada satu ayat pun peneguhan dari para nabi, para rasul, para gembala, pernyataan dari para malaikat, para pendoa, para raja-raja di dalam Alkitab yang menegaskan, yang menyatakan bahwa Tuhan orang Kristen beranak. Tidak saya temukan ayat dalam Alkitab, hai orang-orang Israel, sesungguhnya Tuhan kita beranak. Atau pernyataan Tuhan Yesus yang menyatakan bahwa kita menyembah Tuhan yang beranak. Tak ada sahabat ya. Tak ada ayat itu. Makanya saya heran gitu ya. Loh, kok bisa dituduh Tuhan orang Kristen itu beranak? Kok bisa dipitnah Tuhannya orang Kristen itu beranak? Sementara ayat di dalam Alkitab mulai dari Kejadian, Matius sampai Wahyu, tidak ada ayatnya. Satu pun itu tidak ada. Wow, saya jadi heran sahabat ya. Karena apa? Karena justru saya menemukan di dalam Lukas 2, malaikat justru berkata, sesungguhnya hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus Tuhan dinyatakan oleh malaikat. Malaikat memanggil Kristus adalah Tuhan. Justru ayat saya temukan dalam Yohanes 13 ayat 13, aku adalah guru dan Tuhan. Bahkan saya temukan dalam Yohanes 14, saya temukan di dalam kitab-kitab lainnya, Yesus berkata, ketika ditanyai oleh muridnya, tunjukkanlah kepada kami Bapa itu. Apa kata Yesus? Sekian lama engkau bersama-sama dengan aku. Masihkah engkau bertanya di mana Bapa itu? Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Karena aku dan Bapa adalah satu. Semakin tercelik lagi mata saya, sahabat. Saya baca dalam Yohanes 20 ayat 28. Di situ saya melihat Thomas, murid Kristus. Thomas adalah seorang rasul. Berkata kepada Yesus, ya Tuhan dan Allahku. Sudah dipanggil Tuhan, dipanggil Allah lagi, sahabat. Apa kata Tuhan Yesus ketika dia dipanggil Tuhan dan Allah? Yesus tidak marah, saudaraku. Seharusnya kalau dia bukan Tuhan dan Allah, tentu saja itu Thomas, rasul, itu pasti dimarahin, sahabat. Pasti dimarahin oleh Yesus Kristus. Hei Thomas, aku ini sekedar nabi saja. Jangan kamu lantang, hai rasul. Rasul Thomas, kamu lantang. Sampai memanggil aku Tuhan dan Allah, tidak ada ayat itu, sahabat. Kalau saudara baca lagi ayat berikutnya, setelah Thomas berkata, ya Tuhan dan Allahku, Yesus menjawab, berbahagia. Thomas, Rasul Thomas, dikatakan oleh Yesus sebagai orang yang berbahagia karena menyebut Tuhan dan Allah. Banyak sekali ayat-ayat yang saya baca, saudaraku, yang awalnya saya mencari, benarkah Tuhan orang Kristen beranak? Justru saya menemukan banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan, dan pernyataan Yesus, pernyataan malaikat, pernyataan nabi, pernyataan rasul, itu menjelaskan bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan. Nah, itu saudara yang terkasih ya. Tetapi sebelum sampai ke situ, saya ketika selesai puasa Ramadan, puasa terakhir itu tanggal 7 bulan 1 tahun 2000, saya ingin menantang Tuhan orang Kristen. Di hadapan seorang penginjil,
Saya berkata, bawa saya. Saya ingin melihat benarkah Tuhan orang Kristen ini adalah Tuhan? Benarkah Yesus ini adalah Tuhan? Lalu saya bilang kepada penginjil itu, saya ingin menantang. Apa kata penginjil itu, sahabat? Dia tidak marah, sahabat. Dia tidak berkata, oh, ini penistaan agama ini. Wah, kami harus marah ini. Oh, kamu menantang Tuhannya orang Kristen. Maka saya akan melakukan gerakan-gerakan, demo-demo untuk membela kekristenan, membela Alkitab, karena kamu sudah menantang Tuhan kami. Nggak ada saudaraku penginjil itu berkata. Malah penginjil itu berkata kepada saya, ya silahkan saja. Dengan wajah tersenyum, dengan wajah tertawa, mendengar ucapan saya ingin menantang Tuhan orang Kristen dengan beberapa permintaan, itu penginjilnya tersenyum, sahabat. Dia tidak marah, tidak berkata kita harus bela Tuhan Yesus. Tidak ada, sahabat. Bayangkan saudaraku ya, kalau kita mau bela-bela Tuhan, bela-bela agama, orang Kristen itu banyak sekali mau dibela, sahabat. Ya, banyak sekali yang harus dibela. Bela perjamuan kudus, bela sekolah minggu, bela buku kidung nyanyian, bela ibadah pertamiangan, bela ibadah komsel, bela ibadah rumah, bela Allah Bapa, bela Tuhan Yesus, bela Roh Kudus, bela Alkitab, bela nubuatan-nubuatan. Bela, banyak mau dibela, sahabat. Wah, capek saudaraku. Untunglah Tuhan orang Kristen itu membela umatnya. Untunglah orang Kristen itu dibela Tuhannya. Sehingga orang Kristen tidak perlu lagi repot-repot membela Kristen. Nah, makanya orang Kristen itu dibela Tuhannya, bukan membela Tuhannya. Nah, saudara harus bedakan itu ya. Membela Tuhan sama dibela Tuhannya itu berbeda sangat jauh sekali. Orang Kristen itu dibela Tuhannya. Saya minta 3 permintaan. Kalau Yesus adalah Tuhan, berikan saya. Pertama, baju yang banyak. Kedua, sepatu spotek yang berlampu. Ketiga, sepeda, sahabat. Waktu itu saya masih anak muda. Nggak tahu saya kenapa, ketiga permintaan saya ini permintaan receh semua, sahabat. Pakaian, sepatu spotek yang berlampu, dan sepeda. Aneh kan, sahabat ya? Saya pun merasa itu aneh, sahabat. Ya, makanya ketika saudara sebelah mereaksi kesaksian saya, mereka ketawa-ketawa, saya maklumi, kenapa? Saya pun ketawa-ketawa juga. Sekarang ini, kok nggak saya minta mobil, nggak saya minta pesawat gitu ya. Nggak, sahabat, aneh kan? Saya minta pakaian yang banyak, itu kenapa saudaraku? Karena saya waktu itu berangkat dari Riau ke Parapat Danau Toba tidak membawa pakaian apa-apa. Tidak membawa, hanya yang melekat di badan, sahabat. Pakaian saya tak ada. Saya berkata, Yesus, dulu saya ngomongnya tidak sopan, sahabat, tidak sopan sama sekali. Tidak pantas saya sebenarnya ngomong begitu dulu ya. Yesus, kalau memang engkau Tuhan, berikan saya pakaian. Itu perkataan saya, sahabat ya. Tahu saudara, seorang yang bekerja di pakaian monja di Sumatera Utara memberikan saya pakaian berbal-bal. Nah, orang yang jualan monja pasti tahu bal-bal itu apa ya. Nah, berbal-bal, ada jas, ada pakaian, wah lengkap semua, sahabat. Saya dulu nggak berpikir bahwa saya ini menjadi pelayan Tuhan butuh jas. Saya dikasih jas, jadi sudah Tuhan persiapkan, saya jadi hamba Tuhan, sahabat. Jadi saya dikasih jas yang saya minta pakaian, jas datang, sahabat. Jas, pakaian, kaos, kemeja, wah, pakaian-pakaian yang untuk melayani Tuhan lah, sahabat ya. Datang, saya kaget, sahabat. Saya awalnya masih berpikir, jangan-jangan ini kebetulan. Karena apa, saudaraku, saya kaget? Karena saya nggak pernah ngomong-ngomong kepada orang. Saya hanya ngomong di dalam hati, di dalam kamar waktu itu. Saya ngomong. Itu pun tidak saya ucapkan. Dalam hati saya aja. Ngomongnya, saudaraku. Dalam hati saya ngomong. Yesus, kalau kau Tuhan, berikan saya pakaian. Iya, saudara. Kedua, saya menantang lagi, saudaraku. Kalau saya sudah dapat pakaian, saudaraku ya. Menantang lagi. Yesus, kalau kau memang Tuhan, berikan saya sepatu spotek yang berlampu. Aneh, sahabat ya. Tetapi itulah permintaan saya. Kenapa? Waktu saya kecil, saudaraku ya, saya kepengen sekali punya sepatu spotek yang berlampu. Di zaman saya, saudaraku, sepatu di zaman saya itu, sahabat ya, sepatu yang
bermerek ya, bermerek yang banggalah kita memakainya pada masa itu. Kalau nggak Eagle, itu Spotek, sobat. Nah, Spotek itu biasanya dipakai oleh orang-orang kaya. Kalau orang-orang miskin, sepatunya Toyo, sahabat ya. Nah, saudara boleh cek itu, sepatu Toyo itu apa? Nah, ada itu. Sepatu Toyo, tahun 80-an, 70-an. Nah, anak-anak sekolah banyak pakai itu, sahabat. Sepatu Toyo. Itulah sepatu orang-orang susah, sahabat ya. Nah, kalau sudah pakai Spotek, Eagle gitu ya, aduh, itu udah orang kaya itu, sahabat ya. Nah, saya dulu suka sekali sepatu Spotek, mereknya Spotek berlampu, sahabat. Jadi kalau diinjak itu berlampu, belakangnya itu keliling-keliling gitu. Set, set, set. Warna merah-merah itu lampunya, kalau nggak salah merah biru, bercampur merah dan biru gitu ya, saudara. Cantik sekali. Tetapi orang tua saya tidak mau membelikannya, sahabat. Karena mungkin mahal ya pada masa itu, saudaraku. Saya ingat harganya dulu 25.000, sahabat. Bayangkan pada masa itu 25.000 itu mahal sekali, mahal, sahabat. Untuk membeli sebuah sepatu 25.000 itu mahal. Makanya saya teruslah terbayang-bayang punya sepatu Spotek yang berlampu sampai saya dewasa. Setelah saya dewasa, entah kenapa permintaan saya malah sepatu Spotek yang berlampu. Dan saudara harus tahu, tidak ada sepatu Spotek yang berlampu untuk orang dewasa. Saya meminta itu waktu SMP, sahabat. Untuk anak-anak remaja, itu ada. Tetapi mungkin sudah nggak viral lagi lah ya, tahun 2000-an saya bertobat, sahabat ya. Udah tak ada lagi sepatu Spotek berlampu itu, sahabat. Tak ada lagi. Nah, untuk remaja aja itu sudah tidak muncul. Apalagi untuk dewasa. Di zaman saya anak-anak aja, tak ada orang dewasa mau pakai sepatu berlampu-lampu itu, sahabat. Tak mau dia. Saya minta, saudaraku ya. Tahu, saudara, sudah tidak produksi lagi dan barangnya sudah tidak ada lagi. Ada orang dari Pematang Siantar ngantar sepatu Spotek itu. Enggak saya ngomong, enggak saya cerita-ceritakan, dia bilang disuruh Tuhan. Luar biasa, sahabat. Dikasih saya sepatu Spotek persis yang saya bayangkan. Itu berlampu, memang warna putih, sahabat. Berlampu. Wah. Pas ukurannya sama saya. Sepatu untuk orang dewasa. Aneh kan, sahabat ya? Spotek tidak pernah mengeluarkan sepatu dewasa berlampu. Itu dari mana itu, sahabat? Tuhan itu semua, saudara. Ketiga, saya minta sepeda. Kenapa saya minta sepeda? Ya, waktu saya remaja memang saya sangat merindukan punya sepeda BMX. Tetapi orang tua saya tidak membelikan, saudaraku ya. Tidak membelikan sepeda BMX. Saya suka sekali lihat komunitas BMX gitu ya. Dulu di zaman saya viral itu, sahabat ya. Komunitas sepeda BMX. Mereka itu dulu naik sepeda dari Sumatera Barat sampai ke Riau, sahabat. Anak-anak muda dulu seumuran saya itu ya, naik sepeda BMX, sahabat. Angkat-angkat ban depannya gitu. Wah, keren sekali, sahabat. Orang-orang kaya itu yang pakai itu zaman dulu ya. Saya kepengen, sahabat ya, punya sepeda BMX. Tahu saudara yang terkasih, itu yang mengantarkan itu dari Parapat Aji Bata. Seorang bapak-bapak memberikan saya sepeda BMX persis seperti yang saya bayangkan dan yang saya pikirkan, padahal saya tidak mengucapkannya. 3 tantangan saya itu dijawab oleh Tuhan, sahabat. Dijawab. Akhirnya saya tersungkur di kamar pada masa itu, jawaban 3 itu. Akhirnya saya temuilah penginjil ini, hamba Tuhan ini. Saya bilang saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pendeta ketakutan. Gereja takut, sahabat. Gereja takut, pendeta takut karena saya mau masuk Kristen. Nah, itu saudaraku. Akhirnya diam-diamlah saya diajak terima Yesus. Aku terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masuklah dalam hatiku, masuklah dalam hatiku. Berkuasalah atas hidupku, berkuasalah atas hidupku. Kan gitu, sahabat ya. Nah, begitu bahas kalimat-kalimat penerimaan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah kita terima Yesus, barulah kita dibaptis. Kan gitu, sahabat ya. Jadi terima Yesus dulu. Dan hebatnya, sahabat ya, di Kristen ini ketika kita bikin acara penerimaan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu diam-diam, sahabat. Tidak euforia. Bayangkan, saudaraku ya, kalau malam-malam itu, wah, saudara, jangan heran, kayak Deddy Corbuzier didampingi pejabat, didampingi orang-orang penting di Indonesia ini. Wah, orang-orang penting di pemerintahan. Banyak kan, sahabat ya, di YouTube itu para mualaf itu didampingi orang hebat. Makanya saudara tidak akan pernah temukan murtadin terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat didampingi gubernur, didampingi wali kota, didampingi presiden, wakil presiden, menteri. Tidak akan ada itu, sahabat. Itulah makanya saya dulu berpikir-pikir untuk masuk Kristen ini. Karena saudaraku yang terkasih, betapa susahnya jadi Kristen.
otomatis keluarga saya pasti tidak menyukai saya, adik-adik saya tidak menyukai saya. Karena itu nyata, sahabat. Adik saya ketika tahu saya jadi Kristen, dia berkata, "Bang, kok mau abang Kristen? Kristen kan makan babi," katanya gitu, saudara. Habis saya dihina-hina, sahabat. Kan gitu, sahabat yang terkasih. Nah, saya terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada potong kerbau, potong sapi. Kalau saudara lihat mualaf itu kan, wah, ada yang dapat sepeda motor, kan itu ya. Cek aja di Google itu, bantuan untuk mualaf. Ada yang dapat rumah, sampai dapat kampung, sahabat. Bayangkan. Bukan hanya rumah, kampung pun dia dapat. Makanya saudara, lihat saja itu. Kampung mualaf, banyak berserak di Indonesia ini. Kampung pun dikasihkan, sahabat. Tapi saudara tidak akan temukan kampung murtadin. Tidak ada, saudara. Jadi benar-benar kita diajarin berharap segala hal kepada Yesus Kristus. Berkat, perlindungan, semuanya, saudara. Kalau mualaf itu, kampung pun dikasihkan. Jangan rumah, kampung. Tanah. Ada tuh kan di Google itu berserak berita begitu, sahabat. Ada kasih sepeda motor, pesta kan, pesta syukuran lah, syukuran mualaf gitu ya. Potong sapi, potong kerbau, potong ayam. Itu rame itu, sahabat, orang nanti dalam masjid mendampingi si mualaf ini. Mereka senang. Nanti setiap orang itu ngasih-ngasih. Karena saya pernah melihat itu, sahabat. Dulu ada orang Batak ya, mualaf ya. Kasih-kasih, sahabat. Dari keluarga ini ngasih ini, ada yang ngasih seperangkat sholat kayak pernikahannya, ada ngasih ambal, ada ngasih peci, ada ngasih uang, ada sudah sunat dia banyak sekali ngasih uang, sahabat. Tapi apa yang terjadi begitu dia dapat semuanya, merantau dia masuk Kristen lagi, sahabat. Ngamuk-ngamuk orang Islam di tempat saya, penipu katanya. Ya itulah, karena dia melihat itu dimanfaatkan, sahabat. Karena banyak juga orang yang tidak beres kan, memanfaatkan situasi. Dia lihat ada uang di situ, orang yang nggak beres ini memanfaatkannya itu, sahabat. Itulah sebabnya murtadin menjadi murtadin itu. Nah, saudaraku, berpikir panjang kita. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, aduh, tidak mungkin kita jadi Kristen. Akhirnya, saudaraku, saya terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Secara diam-diam, saya kirimlah surat kepada mama saya. Salam. Biasanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tulis Shalom, sahabat. Mama saya pun terkejut, terheran, disuruh saya pulang. Singkat cerita, saudaraku, saya berdoa, saya berpuasa, saya berdoa terus kepada Tuhan. Akhirnya keluarga saya satu-satu diselamatkan. Hanya tinggal satu lagi adik saya yang masih muslim. Beberapa keluarga saya, paman saya masih muslim, sahabat ya. Nah, itu saudara yang terkasih, kuasa doa. Jadi, saya tidak sampailah semua saya ceritakan dalam video ini, karena memang tema dalam video ini adalah menantang Tuhan orang Kristen kan. Jadi kalau saudara mau cari lengkapnya, ada kesaksian saya di channel-channel lain itu, sahabat ya. Silakan tonton. Saya khusus membahas tentang saya menantang ini, sahabat. Orang Kristen tidak baper, tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah. Mereka ikhlas, Tuhan yang ditantang, saudara. Dan apa yang terjadi? Para penantang-penantang ini terima Yesus. Nah, itu saudaraku. Tuhan orang Kristen itu hidup, nyata, dahsyat, sahabat. Makanya bodoh sekali kita kalau tinggalkan Yesus. Betapa kita longornya kalau tinggalkan Yesus. Ampun deh. Rugi. Tuhan orang Kristen itu Tuhan yang hidup, sahabat ya. Makanya saya bersyukur, saya alami itu semua. Banyak saudaraku kesaksian-kesaksian orang yang awalnya menantang Tuhan orang Kristennya nggak marah, nggak demo, nggak menggeruduk rumah orang, nggak kepung rumah orang, orangnya malah bertobat, sahabat yang menantang itu. Ada juga yang menantang seperti Agustan, dia kentutin Alkitab, dia injak-injak Alkitab, meninggoy, sahabat ya. Ada beberapa orang yang menghina-hina, hancur keluarganya, hancur hidupnya. Aduh, banyak saudaraku. Tetapi, na'udzubillahi min dzalik, kiranya Tuhan menjauhkan itu daripada kita. Kiranya orang yang menantang itu, saudaraku, jangan sampai mereka binasa, sengsara, tetapi bertobatlah. Bertobat seperti saya. Saya, saudaraku, untunglah nggak kena azab ya. Untunglah nggak kena azab karena menantang. Tetapi saya akhirnya mengakui Tuhan Yesus. Sehingga saya pilih sekarang menjadi pelayan. Kenapa, saudaraku? Saya giat menginjil, giat memberitakan kabar baik karena saya merasakan anugerah yang besar. Yang tidak saya sangka-sangka saya jadi Kristen. Saya jadi Kristen. Saya ingin semua orang tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu.
siapa Yesus. Semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu siapa Yesus. Wah, bangga jadi Kristen sahabat ya. Semua orang harus tahu siapa itu Yesus. Beritakanlah saudaraku, siapa itu Yesus. Semua orang harus tahu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Puji Tuhan, haleluya, kesaksian yang sungguh luar biasa. Dan kita terus berdoa buat teman-teman kita yang belum mengenal Kristus, supaya mereka menjadi petobat-petobat baru, mengalami kasih Kristus, dan dijamah Tuhan, entah dalam mimpi, dalam penglihatan, atau bahkan saat mereka sedang berdoa sekalipun. Mari Bapak Ibu sekalian, kita terus mengasihi, kita terus mendoakan, dan kita terus bersaksi, agar setiap orang mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Setiap lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.